Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet terbatas membahas persiapan KTT ASEAN ke-42 yang akan diselenggarakan di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Presiden sendiri selama 2 hari KTT akan mengikuti 8 pertemuan. Jadi KTT-nya itu akan ada 2 format, dalam format plenary maupun format retreat. Selain 2 dari KTT itu sendiri, Bapak Presiden dan para pemimpin ASEAN akan melakukan pertemuan interface. Presiden Jokowi akan kumpulkan pimpinan partai politik koalisi pemerintah. Nanti aja kita akan kumpul. Mudah-mudahan nanti cari waktu yang tepat, Bapak akan mengundang ketua-ketua partai untuk silaturahim kira-kira. Ketua partai dari koalisi besar. Iyalah. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 24 April dari Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi mengatakan untuk memecah penumpukan kendaraan pada arus balik Lebaran tahun 2023, pemerintah mengimbau masyarakat menghindari puncak arus balik. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan dirinya bersyukur dengan kerjasama seluruh pihak yang terlibat serta masyarakat sehingga arus mudik lalu berjalan dengan lancar. Pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat serta peran masyarakat, kita dapat mengelola arus mudik dengan sebaik-baiknya. Sehingga puncak arus mudik tertinggi sepanjang sejarah beberapa hari yang lalu dapat kita lalui dengan baik dan lancar. Beberapa hari ke depan kita akan dihadapkan pada kondisi arus balik. Data Kementerian Perhubungan, Kemenhub memprediksi setidaknya 203.000 kendaraan per hari dari arah timur jalan tol Trans Jawa dan dari arah Bandung diperkirakan akan melalui tol Jakarta Cikampek. Tentu ini merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan dari jumlah normalnya yaitu 53.000 kendaraan. Oleh karena itu, untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus balik di tanggal 24 dan 25 April 2023 secara bersamaan, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023. Ketentuan ini berlaku untuk ASN, TNI, Polri, dan BUMN ataupun pegawai swasta yang teknisnya dapat diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing seperti bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya. Selasa 25 April, Presiden Jokowi di sela-sela liburan keluarga di Labuan Bajo mengecek berbagai fasilitas yang akan menjadi tempat penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah mendampingi Presiden dalam keterangan persnya antara lain mengatakan semua persiapan baik substansi maupun non-substansi dicek secara detail oleh Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Retno Marsudi menjelaskan akan ada 8 pertemuan dalam 2 hari penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN pada tanggal 10 hingga 11 Mei tahun 2023. Jadi arahan Bapak Presiden adalah jelas agar diutamakan hospitality yang baik dan juga dijaga kenyamanannya bagi semua tamu kita yang akan mengikuti KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo. Dan tentunya ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi promosi Labuan Bajo untuk ASEAN dan tentunya untuk dunia. Jadi secara singkat semua persiapan baik substansi maupun non substansi kita lakukan pengecekan
pada hari ini secara detail langsung oleh Bapak Presiden, dan per hari ini kita dapat sampaikan bahwa semua persiapan on the right track. Jadi bismillah, mudah-mudahan gawe besar kita sebagai ketua ASEAN dengan penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN dapat berjalan dengan lancar. Presiden Jokowi saat mengecek persiapan lokasi penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo didampingi oleh Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi. Selain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendampingi Presiden dalam kesempatan itu, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rabu 26 April di Istana Kepresidenan di Jakarta, Presiden Jokowi menerima silaturahmi Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan serta Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Zulkifli Hasan kepada wartawan setelah diterima Presiden mengatakan pada pertemuannya dengan Presiden, dirinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional juga menanyakan tentang kondisi perkembangan politik yang terjadi terakhir ini. Menurut Zulkifli Hasan, Presiden mengatakan masih mencari waktu untuk bertemu dengan pimpinan partai politik koalisi pemerintah untuk silaturahmi. Ya, Pak, gimana Pak? Perkembangan politik sekarang? Ya, selain selain Mendak, kan saya juga Ketua Umum PAN gitu. Nanti aja kita akan kumpul. Mudah-mudahan nanti cari waktu yang tepat, Bapak akan mengundang ketua-ketua partai. Untuk silaturahim kira-kira. Ketua partai dari koalisi besar. Iyalah, koalisi ya. Pak, kalau partai yang diundang nanti siapa saja Pak? Kalau KIB nanti ini tanggal berapa ya? Oh, besok malam kami ketemuan. Besok malam sama Pak Erlangga kita ketemuan, saya rencananya Pak Erlangga dan Pak Mardiono tanggal 27 ya. Agendanya apa Pak 27 itu Pak? Ya kan ketemu dulu. Di mana Pak? Belum di tempat Pak Erlangga ya. Saya kira begitu. Cukup. Besarnya Pak gimana Pak? Koalisi ya itu kan bertemu dulu ya. Tapi melihat perkembangan terbaru gimana Pak? Setelah Pak Ganjar Pak? Ya ini kan ketemuan nanti besok KIB. Habis itu tadi Bapak juga mengundang ketua-ketua partai untuk ngopi bareng. Ya, terima kasih. Sementara itu, sebelum menerima Zulkifli Hasan, Presiden Jokowi juga menerima Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Menurut Haritanu, saat diterima Presiden, dirinya membahas hal yang ringan-ringan dan bersilaturahmi. Saat Lebaran, waktu di Solo kan tidak ada open house. Jadi saya hadir di silaturahmi. Ada obrolan soal Enggak, enteng-enteng saja. Suasana masih libur, jadi nggak mau berat-berat. Ya. Ini undangan Presiden atau Bapak yang? Saya minta waktu ke beliau. Minta waktu. Oh bukan. Ya. Terkait bisnis ya Pak? Hah? Bisnis Lido atau? Tidak ada bisnis, tidak ada politik, silaturahmi. Kamis 27 April, Presiden didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi melakukan silaturahmi Lebaran dengan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam rilisnya menjelaskan dalam pertemuan itu Presiden Jokowi dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri saling menyampaikan ucapan Idul Fitri. Menurut Hasto, silaturahmi antara Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri itu berlangsung selama 30 menit. Kamis 27 April di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet terbatas tentang persiapan penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah mengikuti rapat tersebut dalam keterangannya antara lain mengatakan dalam KTT ke-42 ASEAN nanti ada 8 pertemuan pada pertemuan puncak ASEAN tersebut. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden Jokowi akan memimpin langsung 7 dari 8 pertemuan itu. Bapak Presiden sendiri selama 2 hari KTT akan mengikuti 8 pertemuan. Jadi KTT-nya itu akan ada 2 format, dalam format plenary maupun format retreat,
selain 2 dari KTT itu sendiri, Bapak Presiden dan para pemimpin ASEAN akan melakukan pertemuan interface, interaksi dengan parlemen, dengan pemuda, dengan bisnis, dan dengan high level task force. High level task force ini yang diberi tugas untuk mempersiapkan visi ASEAN ke depan. Jadi ini kerjanya adalah kerja untuk mempersiapkan visi jangka panjang ASEAN, plus ada pertemuan IMT-GT. IMT itu adalah Indonesia, Malaysia, Thailand. Ini adalah pertemuan subkawasan dan pertemuan BIM-MEAGA. BIM itu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina. Jadi dalam konteks ASEAN, selain ASEAN itu sendiri, ada beberapa pertemuan subregional. Jadi total ada 8 pertemuan, 7 pertemuan diantaranya itu akan dipimpin oleh Bapak Presiden. Karena yang BIM-MEAGA itu akan dipimpin oleh PM Malaysia karena rotasinya memang sedang keketuaan BIM-MEAGA sedang ada di Malaysia. Sebelumnya saat berada di Labuan Bajo, Presiden juga telah meninjau tempat yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan pertemuan puncak atau KTT ke-42 ASEAN. Hadir dalam rapat terbatas itu Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta sejumlah menteri, anggota Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri. Kamis 27 April di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet terbatas yang membahas tentang pupuk organik. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam keterangan pers setelah mengikuti rapat menjelaskan, Presiden Jokowi dalam rapat itu minta pengurangan ketergantungan terhadap pupuk kimia dengan peningkatan penggunaan pupuk organik bagi para petani. Lebih lanjut, Syahrul Yassin Limpo mengatakan Presiden minta agar pengaturan pupuk bersubsidi dapat disesuaikan. Oleh karena itu, Bapak Presiden hari ini menegaskan bahwa pupuk organik harus masuk kembali dan Menteri Pertanian segera harus merubah PP nomor 10 itu setelah sebuah proses-proses yang harus dilakukan secara cepat. Dan insya Allah tadi ada 2 pupuk organik secara tersentral, artinya semua produsen-produsen pupuk yang ada dalam masyarakat dalam bentuk UMKM dan lain-lain harus dihidupkan kembali. Karena mulai Januari kemarin berdasarkan permentan dan keputusan Panja dan lain-lain sebagainya itu kita sudah berhentikan untuk menjamin kuantitas pupuk yang harus ada karena harga pupuk di dunia memang lagi naik dan bersoal. Nah, tetapi Bapak Presiden tadi memutuskan sebuah keberpihakan bahwa pupuk organik mereka produsen pupuk tetap harus diakomodir. Pada kesempatan itu, Syahrul Yassin Limpo juga menjelaskan, Presiden menekankan pentingnya penggunaan pupuk organik. Selain Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, hadir sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju dalam rapat kabinet terbatas tersebut. Jumat 28 April di Komplek Istana Kepresidenan di Jakarta, Presiden Jokowi melakukan rapat intern dengan sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Terlihat hadir mengikuti rapat tersebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri ESDM Arifin Tasrif, serta Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Demikian catatan Presiden RI pekan ini, tim liputan El Sinta, saya Muslih melaporkan. Catatan Presiden RI.